Pemirsa, aturan mengenai royalti musik yang diputar di tempat umum seperti mal, kafe, dan restoran masih menjadi polemik di kalangan pelaku usaha. Para pelaku usaha berharap adanya panduan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan soal royalti ini. Kebijakan pengenaan royalti musik bagi pengusaha hotel, restoran, dan kafe yang memutar lagu-lagu Indonesia kembali mencuat. Program yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN itu bertujuan memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta lagu dan musisi. Namun kebijakan ini memunculkan kekhawatiran pelaku usaha dan dampaknya terhadap preferensi musik di tempat hiburan. Salah satu manajer kafe yang berada di Jalan Tole Iskandar, Cilodong, Kota Depok mengaku bingung dengan mekanisme serta kewajiban yang harus dibayar sesuai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan aturan itu mengharuskan setiap tempat usaha termasuk kafe dan restoran untuk membayar royalti setiap musik yang diputarkan. Padahal salah satu tujuan memutar musik itu untuk menghibur setiap konsumen yang datang. Para pelaku usaha berharap adanya panduan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyederhanakan soal royalti ini. Karena masih belum tahu. Belum tahu karena belum ada mungkin petugas yang datang ke sana atau gimana memberitahukan kafe ini dikenakan royalti atau apa, itu belum ada. Kita nggak tahu jadi akhirnya sampai sekarang. Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan menjelaskan bahwa royalti yang harus dibayar dihitung berdasarkan jumlah kursi efektif. Sebetulnya nggak ada masalah, silakan putar, dan kemudian dengan kita di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kita akan bisa berdiskusi, kita akan bisa membantu bagaimana menghitung ya berdasarkan jumlah kursi yang efektif ya. Jumlah kursi yang efektif, dan itu kita berikan keleluasaan kepada pengusahanya untuk melaporkan kepada kami berapa sih tingkat okupansi rate dari sebuah restoran kafe itu. Nanti kita kalikan dengan 120.000 rupiah untuk satu kursi 1 tahun. Itu satu, sesuai dengan tarif yang sudah disahkan oleh keputusan menteri. Pertama saya mau menjelaskan 120.000 itu kita bagi dua dulu ya. 60.000 buat pencipta lagu, kemudian 30.000 untuk pelaku pertunjukannya, dan 30.000 lagi untuk produser pemilik karya rekamannya. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya, diperlukan kebijakan yang adil soal royalti pemutaran lagu, termasuk bila lagu itu diputar di kafe atau tempat usaha. Pertama kan tentu pencipta lagu dan pengarang lagu harus menerima royaltinya. Tapi di sisi lain yang menggunakan juga harus ada kebijakan yang fair untuk mereka. Tetapi yang banyak mungkin masih ditata ulang adalah tentang kolektifnya LMK dan LMKN-nya. Nah, untuk itu saat ini kan ada inisiatif DPR yang rencananya akan juga merevisi undang-undang hak cipta itu. Kita memang menggunakan, ya sebaiknya kan kita bayarkan. Tetapi yang harus dipastikan adalah akuntabilitas dari kolektifnya sehingga nyampe kepada para yang berhak. LMKN diharapkan bisa lebih transparan perihal kebijakan pengenaan royalti musik, termasuk bisa membangun kepercayaan bagi pencipta lagu. Kita ingin ada proses yang transparan ya, bahwa kita membayar. Nah, ini sebenarnya bagaimana sampai di dalam mereka yang berhak ya, karena selama ini kan pengguna itu Anda tidak perlu tahu bagaimana kita mendistribusikan uang itu tuh, bagaimana kita nggak boleh tahu. Nah, ini adalah masalah-masalah yang kita lihat di dalam kelemahan undang-undang itu sendiri, sehingga menimbulkan tafsir yang luas ya. Diketahui aturan royalti musik untuk penggunaan komersial seperti di kafe dan restoran terus menimbulkan kebingungan di pelaku usaha. Pemirsa, sementara itu sejumlah musisi justru berinisiatif untuk mengizinkan lagu-lagunya diputar gratis di tempat usaha. Bahkan ada yang memperbolehkan karyanya dibawakan musisi lain di kafe tanpa biaya royalti.